Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam adalah agama yang mengajarkan kebersamaan, kedamaian. Maka oleh karena itu, di tengah-tengah perbedaan, mari kita wujudkan Islam yang wasyatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode yang lalu telah kita kupas, kita kaji bersama tentang Islam kafah dan sanksi-sanksi syariah serta persoalan-persoalan lain yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mengupas tuntas satu hal yang tidak pernah berhenti hangat di tengah masyarakat kita. Tidak bisa kita pungkiri, sampai detik ini masih ada segelintir orang ataupun mungkin dengan jumlah yang juga tidak sedikit yang menghembuskan ambisi untuk menegakkan apa yang disebut dengan khilafah. Seperti apa khilafah dalam ajaran Islam dan mengapa banyak bahkan mayoritas daripada ulama-ulama besar di seluruh dunia menolak yang namanya khilafah. Contohnya lembaga Al-Azhar Asy-Syarif dan perguruan-perguruan tinggi Islam lainnya, semuanya tanpa kecuali menolak yang namanya khilafah Islamiyah. Mengapa demikian? Di sini saya mengajak kita semua untuk mengkaji hadis-hadis, sabda-sabda Nabi SAW yang menerangkan ataupun menguraikan tentang khilafah itu. Kan kita dalam menjalankan ajaran Islam harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka tentu mari kita kaji bagaimana Quran dan Sunnah menjelaskan atau menguraikan tentang khilafah tersebut. Misalnya dalam satu hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis itu dikatakan bahwa yang artinya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa saat ini, yaitu pada masa beliau, masa baginda Nabi SAW, takunun nubuwwatu fikum. Masa sekarang ini adalah masa kenabian. Thumma yarfa'uha Allah, kata Nabi. Namun masa kenabian ini, kata Nabi, sekali lagi, akan diangkat oleh Allah. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Nabi memberitakan di masa hayat beliau dan terbukti karena maha benar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat, masa kenabian sudah berakhir, maka dilanjutkan, diteruskan kekuasaan oleh para khulafa rasyidin yang kita kenal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Berita dari Nabi belum berakhir. Nabi melanjutkan summa takunu mulkan 'adha. Setelah masa khilafah itu, Nabi mengatakan summa yarfa'uha Allah. Allah Subhanahu wa taala pun akan mengangkat masa khilafah itu. Lalu kemudian masa selanjutnya disusul oleh masa kerajaan yang menggigit. Tsumma yarfa'uha Allah. Setelah itu, kata Nabi, diangkat masa kerajaan yang menggigit itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disusul dengan tsumma takunu mulkan jabriyah. Akan datang setelahnya masa atau era kerajaan atau kekuasaan yang diktator. Tsumma yarfa'uha Allah. Nabi kemudian mengatakan masa tersebut, masa kekuasaan diktator itu juga akan berakhir, lalu ditutup dengan thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Lalu kembali khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Hadis yang cukup panjang ini dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi hanya memberitakan apa yang akan terjadi. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan kepada kita, soal kekuasaan sudah ada skenarionya dari Tuhan dan kita tinggal bersiap-siap menjalaninya sesuai tuntunan Islam. Tidak ada sedikit pun dalam hadis ini perintah atau himbauan untuk tegakkanlah khilafah. Coba cari hadis manapun tidak ada tegakkan khilafah.
Nabi hanya memberitakan bahwa khilafah ada waktunya, yaitu setelah masa kenabian yaitu Khulafa Rasyidin, dan di akhir zaman nanti khilafah ala minhajun nubuwah, tentunya di situ yang akan dipimpin oleh Al-Imam Al-Mahdi berdasarkan sejumlah riwayat lainnya. Nah, kemudian hadis lainnya jika kita telaah yang menjelaskan tentang khilafah, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda dengan tegas juga memberitakan, beliau mengatakan al-khilafatu ba'di 30 ama. Khilafah setelahku, kata Nabi, 30 tahun. Nabi sudah mengungkap segalanya. Jadi tersirat pesan bahwa kita tidak usahlah terlalu memusingkan diri tentang khilafah ini, persoalan khilafah ini. Karena semua sudah diatur dan Nabi sudah membocorkannya agar kita fokus beribadah, fokus menjalankan apapun sistem kekuasaan yang kita alami, namun sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan ternyata jika dikaji secara historis, ketika Nabi mengatakan khilafah setelahku hanya 30 tahun, terbukti jika kita total atau kita jumlah awal masa khilafah Sayyidina Abu Bakar hingga akhir masa Sayyidina Ali ditambah dengan beberapa bulan, sekitar 5 bulan dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Imam Al-Hasan, ternyata totalnya pas 30 tahun sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi mengatakan khilafah setelahku 30 tahun, itu berarti itu sudah berakhir, jangan lagi berpikir ada khilafah. Jadi sekali lagi Nabi tidak pernah memerintahkan dan hanya memberitakan. Lalu mengapa kita berpikir untuk menegakkan yang namanya khilafah lebih-lebih di masa sekarang ini? Konon katanya kita harus mempersatukan umat Islam. Mempersatukan umat Islam di sini emangnya harus dengan kekuasaan yang tunggal? Kan tidak demikian, tidak harus demikian. Memang iya, di masa Nabi dan masa Khulafa Rasyidin, kekuasaannya tunggal. Semua umat Islam di seluruh dunia hanya dipimpin oleh satu penguasa. Tetapi apakah kita tidak sadar bahwa pada masa-masa itu, jumlah umat Islam sangat terbatas dan sangat terjangkau oleh penguasanya. Tapi setelah itu, subhanallah, sekarang bagaimana mau dipimpin oleh satu penguasa? Mari kita lebih cerdas dalam memahami situasi dan lebih-lebih dalam memahami ajaran syariat Islam. Di dalam Al-Quran saja dikatakan, ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu sekalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Agar kamu paksa semuanya menjadi satu suku, satu bangsa? Tidak, melainkan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, agar kalian saling menghormati, agar kalian saling menghargai. Kita bersama dalam perbedaan. Nah, jika kita buka kitab-kitab sejarah, misalnya kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, di sana dipaparkan, diceritakan Sayyidina Muawiyah yang mana memegang kekuasaan setelah Imam Ali atau setelah Imam Al-Hasan. Imam Al-Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah sendiri dalam riwayat yang disebutkan yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, beliau sendiri pernah menyatakan ana awwalul muluk, aku adalah raja pertama. Sayyidina Muawiyah sendiri di masa dinasti Umayyah, kemudian selanjutnya dinasti Utsmaniyah atau Abbasiyah, Sayyidina Muawiyah mengatakan aku adalah raja pertama. Sayyidina Muawiyah tidak pernah mengatakan aku adalah khalifah. Sayyidina Muawiyah sendiri paham tentang apa yang diberitakan oleh Nabi, bahwa masa khilafah hanya 30 tahun. Dan Imam Al-Hasan alaihissalam telah menutup masa itu. Maka Sayyidina Muawiyah ketika berkuasa, beliau mengaku bahwa beliau bukan khalifah, mohon maaf, karena masa khilafah tersebut sudah berakhir sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jika di zaman dinasti-dinasti itu saja, beliau-beliau mengakui bahwa beliau-beliau adalah raja dan bukan khalifah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, kerajaan, bukan khilafah. Maka
jika kita terus bersikukuh menegakkan khilafah, sadarkah kita bahwa kita seolah-olah ingin secara tidak langsung ingin meruntuhkan hadis itu, ingin menjadikan hadis itu menjadi tidak benar terjadi. Seakan-akan kita memaksakan bagaimana agar apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjadi kenyataan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Apa yang disabdakan oleh Nabi, mari kita resapi baik-baik. Mari kita syukuri. Belum lagi kalau kita buka kitab-kitab para ulama, sebut saja kitab As-Sailul Jarrar karangan Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani adalah ulama besar dari Yaman. Beliau sendiri dalam kitab tersebut menguraikan cukup detail bahwa kekuasaan dalam Islam itu tidak harus tunggal, tetapi boleh, tidak masalah, banyak kekuasaan bagi umat Islam yang mana kondisinya memang dituntut atau menuntut demikian. Banyak umat Islam di mana-mana kesulitan jika hanya satu kekuasaan. Yang penting adalah persatuan hati, persatuan persepsi bahwa Islam adalah ajaran yang benar, bahwa Islam adalah ajaran yang harus ditegakkan ajarannya dengan benar, dengan baik dan benar, tentunya dengan pemahaman yang benar. Mari kita cintai tanah air kita ini. Sebagaimana cinta tanah air juga merupakan ajaran murni dari baginda Rasulullah SAW. Apakah beliau pernah mengajarkan dan mencontohkan cinta tanah air? Insya Allah akan kita jelaskan pada episode yang akan datang. Salam moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.